Terus saya juga tertarik sama data, mungkin saya lihat, saya kutip, itu Betul. kayaknya kerja sama Betul. Greenpeace ya. Betul. Itu ekologis di Sumatera kemarin per November 2025 diproyeksi mengakibatkan kerugian ekonomi 68,67 triliun rupiah. Betul. Kerugian negara dari aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab yang hanya dinikmati oleh segelintir Sebagian orang. orang. Agak bingung sih kita membahas ini karena harusnya negara yang terdepan Iya. bahas ini. Ini kita kembali kepada istilah zaman dulu ya. Dengan situasi kayak gini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena apa yang miskin makin miskin? Karena yang tadinya udah ekonominya kecil, sedikit, dan dia jadi korban bencana. Iya. Kapan mereka mau memulihkan ekonominya? Kalau dia juga terdampak bencana. Kalau pikirannya cuma bisnis aja, Betul. keuntungan pribadi, Betul. yang penting dapurnya doang ngebul, nggak mikirin orang lain. Toh kalau kaya orang lain nggak ada kan juga nggak bisa nikmatin nggak sih? Betul. Tapi mereka juga harusnya berpikir, ketika terjadi bencana kayak di Sumatera yang di Sumatera saat ini terjadi, ada nggak bisnis yang bergerak? Nggak ada. Perkebunan kelapa sawit juga nggak jalan kan? Mereka gagal panen. Pertambangan emas gimana mereka mau ngirimnya? Gagal. Jadi tidak ada ekonomi yang tumbuh di bumi yang mati. Gitu. Itu pasti. Jadi menyelamatkan bumi ini memang jauh lebih penting daripada ekonomi. Ekonomi penting, tapi menyelamatkan bumi ini jauh lebih penting. Ya bumi diselamatkan dulu, kalau misalnya nyelamatin ekonomi, kalau buminya rusak kan sama aja rugi gitu ya. Kalau dilihat sekarang kan bencana Sumatera bahkan disebut-sebut sebagai tragedi ekologis terburuk dalam 35 tahun terakhir. Harusnya ini menjadi wake up call untuk pemerintah mulai sadar dan mulai menampar orang-orang rakus begitu, karena hidup nggak cuma sendiri. Betul. Nggak cuma wake up call ya. Kayaknya ini peringatan terakhir bagi Pak Prabowo. Januari Pak Prabowo itu sempat ngomong, Januari atau Desember ya, jangan takut deforestasi. Apa itu namanya? Deforestasi gitu ya. Ini harusnya menjadi peringatan kepada Pak Prabowo, seberbahaya itu deforestasi dan seberbahaya ini kalau kita tidak peduli sama lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pak Prabowo 8% itu nggak akan pernah terjadi ketika Pak Prabowo hanya sibuk mengurusi dari satu bencana ke bencana yang lainnya. Maka apa yang harus dilakukan Pak Prabowo adalah segera lakukan tindakan-tindakan mitigasi. Ada dua yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sebenarnya udah berkoar-koar di internasional soal ini. Pertama adalah melakukan transisi energi, terutama di sektor ketenaga listrikan. Dari energi fosil ke energi renewable energy. Yang kedua adalah mendeklar bahwa kita harus segera menghentikan deforestasi. Dan dua hal ini ada di tangan Pak Prabowo sekarang, dan dia bisa melakukannya. Jadi berapa lama waktu dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan ekologi Sumatera, Mas Iqbal? Untuk pulih aja itu butuh waktu bertahun saya rasa ya. Untuk pulih aja ya, untuk bangkit gitu ya. Untuk memulihkan secara utuh, kalau kita melihat di beberapa daerah butuh lebih dari 5 tahun gitu ya, apalagi situasinya seburuk saat ini ya gitu. Jadi tapi saya berharap tidak selama itu. Kenapa desakan anggaran yang cukup besar untuk dialihkan untuk diteruskan kepada saudara-saudara kita di Sumatera? Karena kita tahu memulihkan bencana itu adalah anggaran cukup besar. Bappenas pernah mencatat kalau dari tahun 2020 sampai 2024 gitu ya, proyeksi mereka kalau bencana as it is terjadi seperti saat ini, maka kerugian kita tuh bisa mencapai 500 triliun dalam 4 tahun. Artinya itu bisa membangun anggaran IKN itu 500 triliun. Kalau bencana tidak terjadi, kita bisa membangun kota seperti yang dibayangkan Pak Jokowi di IKN, walaupun sampai sekarang nggak ada juga ya, cuman istananya doang. Jadi dana bencana sebenarnya rawan dikorupsi nggak sih? Rawan sekali. ICW dulu pada saat ada BRR itu melakukan rawan korupsi, melakukan analisis. Bahkan korupsi Palu terjadi korupsi kan terhadap pengadaan air bersih gitu. Bencana itu, anggaran bencana sangat rawan untuk dikorupsi dan rentan. Dan harusnya diawasin ketat ya. Jangan sampai tidak sampai dan membuat yang sempat terjadi lambat saja bantuan itu sampai, orang-orang sudah mulai kehilangan akal. Yang paling nggak bisa ditahan itu kan perut ya, saat lapar.
mau tidur kala ngantuk, Betul. haus itu sesuatu yang tidak bisa ditahan dan itu bisa menimbulkan kemarahan. Harusnya pemerintah bisa lebih peka untuk menangkap, jangan sampai rakyatnya marah, apalagi gara-gara perutnya kosong.